Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan menjelaskan sesuatu. Apakah ini adalah koreksi terakhir sebelum kita mengalami bull run ya? Apakah ini akan break the trend dimana kita udah sempat downtrend, nah kita seperti ini lagi downtrend. Apakah ini akan the sign atau indikator-indikator tanda-tanda dimana kita bisa melanjutkan bull run lagi kembali gitu ya? Nah, coba kita lihat dulu untuk reviewnya sendiri. Kalau misalnya Fear and Greed Index untuk hari ini sekitar 42 gitu ya. Berarti sebenarnya kita sudah masuk ke dalam fear lagi. Ini sebenarnya cukup normal sih. Kenapa? Karena memang kita sudah mengalami hari yang merah gitu ya. Kita lihat dari candle merah untuk Bitcoin sendiri itu sekitar 5 hari gitu ya. Lalu kalau misalnya kemarin neutral, sekarang sedikit fear. Tapi ini masih indikasinya nih orang-orang masih cukup percaya diri, confidence juga market sendiri. Karena fear-nya bukan di merah benar-benar merah. Ini masih merah kekuningan lah seperti itu ya. Kita coba lihat update-nya dulu untuk cryptocurrency market. Kita lihat update sendiri. Bitcoin sudah kembali ke level 38.500, Ethereum ke 2.500. Nanti kita juga bahas Ethereum juga karena ada event yang penting juga untuk Ethereum sendiri. Apakah ada yang gain? Kalau kita lihat gain, Quan, Axie, BitTorrent juga mengalami kenaikan juga lumayan gitu ya, Theta. Jadi masih ada yang mengalami gain juga gitu ya. Jadi kenaikan di harganya. Apakah ada yang mengalami koreksi? Ya juga ada yang koreksi, tapi koreksinya minor correction sih sebenarnya. Kita bisa lihat sendiri rata-rata nih hanya sekitar 4%, 2%-an untuk koreksinya gitu ya. Jadi bisa bilang kayak koreksinya minor sekali, mungkin mereka lebih ke arah sideways sih sebenarnya. Seperti itu. Kita langsung masuk aja ke dalam berita terbaru. Berita terbaru yang saya mau menjelaskan adalah analis take cautious stance on Ether as London fork nears gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah analis ini sudah berhati-hati gitu ya pada saat Ethereum atau Ether sendiri ETH gitu ya, as London hard fork nears. Kita tahu sendiri bahwa Ethereum di tanggal 5 Agustus itu bakal introduce London hard fork, namanya London untuk hard forknya. Nah, London hard fork ini apa? Atau EIP 1559. Nih, EIP ya, Ethereum Improvement Proposal 1559. Ini apa sih kegunaan London ini? Kegunaannya yang akan merubah Ethereum sendiri adalah dia akan menjadi deflationary atau deflasi. Jadi artinya supply-nya akan berkurang gitu ya. Ini perbedaannya. Kenapa bisa berkurang? Karena di London hard fork ini akan diintroduce atau dikasih tahu a burn mechanism, di mana nanti setiap transaksinya yang dulu adalah kita melakukan transaksi di Ethereum punya blockchain sendiri, itu di rewardnya itu diberikan kepada minernya sendiri gitu ya. Tapi sekarang ini rewardnya itu malah di burn atau dibakar. Tapi kembali lagi kalau misalnya menurut mereka ini, in other words, EIP 1559 atau London hard fork ini does not directly influence Ether supply. Kenapa? Karena memang tergantung actual network usage-nya sendiri. Tapi tetap dia bakal mengalami burn juga. Ada pembakaran atau mengurangi supply-nya Ethereum. Dan ini sebenarnya tanda-tanda buat bullish. Karena kan artinya supply Ethereum berkurang. Kalau supply Ethereum berkurang berarti harganya harusnya notabene-nya bakal naik seperti itu ya. Karena kan sekarang kita lihat Ethereum misalnya supply-nya 116 juta. Nah, kalau misalnya supply-nya berkurang, kita lihat misalnya ke 115 juta, dengan harga sekarang harusnya harganya tambah mahal dong, tambah naik seperti itu ya. Makanya ada yang bilang bullish, ada yang bilang nggak ada efek juga seperti itu. Tapi kita harus lihat juga karena banyak sekali kayak buy on rumors and sell on news. Jadi kita harus antisipasi juga, nanti kita bahas juga ya. Nah, yang kedua adalah Google allows crypto ads in US with restrictions. Jadi dulu ini Google ini kalau kalian lagi pakai Google Chrome atau apa kalian search ini biasanya nggak ada iklan tentang kripto seperti itu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah diberikan, jadi sebenarnya ini positif news. Apakah akan ada efek ke dalam market kripto? Sebenarnya enggak, tapi mungkin orang-orang yang benar-benar nggak tahu tentang kripto lihat iklannya, jadi mereka mau lebih mengerti lagi lah kalau misalnya seperti ini. Tapi ini untuk di Amerika sendiri ya, in US kan, Amerika Serikat. Nah, tapi tetap masih ada beberapa ads yang di-ban juga, beberapa iklan. Contohnya buat ICO, Initial Coin Offering, dan DeFi Trading Protocols gitu ya. Jadi kalau buat Decentralized Finance itu masih nggak boleh. Sama ICO, di mana orang-orang promosiin kalau misalnya coin dia baru delisted di dalam CoinMarketCap lah, seperti itu ya. Jadi ini cukup bullish, dan kalau regulasi atau restrictions masih masuk akal juga sih. Masih harus sesuai dengan regulasi yang ada kan sebenarnya. Nah, kita masuk nih ke poin yang kita akan membuat adalah analisa teknikal Bitcoin dan juga Ethereum. Tapi yang pertama kita lihat Bitcoin dulu. Kalau Bitcoin sebenarnya kita sudah sempat call bahwa kita lihat sendiri di supportnya itu ada dua yang saya lihat sendiri. Ini udah lewat ya, jadi kita bisa dilihat. Nah, seperti ini kita sudah sempat bilang kalau misalnya kalian mau masuk, bisa masuk di daerah sini, di mana price Bitcoin bisa ketemu supportnya di sini. Dan apa yang terjadi hari ini benar-benar
hit juga di dalam supportnya di 37.500 ya. Dan sekarang naik sedikit rebound. Apakah ini akan melanjutkan reboundnya? Sebenarnya semoga aja sih melanjutkan harga rebound. Tapi juga ada kemungkinan turunnya. Nanti saya bahas kenapa dia bisa rebound dan kenapa dia bisa turun lagi gitu ya. Jadi kita bahas alasannya juga. Nah, kalau turun kemana? Kalau turun saya lihat juga ke level 36.000 ini. Kita bahas dulu kenapa dia rebound, oke? Nah, ini saya ada tarik garis warna biru. Ini garis apa? Ini sebenarnya garis EMA 50 dan EMA 20-nya aja sih. EMA 50 dan EMA 20 exponential moving average ya. Nah, kenapa ditarik garis ini? Kita tuh cari proyeksi ke depannya tuh bagaimana. Jadi caranya kita tuh cari degree-nya atau angle atau derajatnya gitu ya. Jadi kita samain aja. Misalnya contohnya seperti ini. Kalian mungkin saya zoom sedikit ya. Jadi seperti ini kita samain. Kalau misalnya kalian yang trading juga. Nah, dengan kita melihat seperti ini, jadi kita tahu nih, oh kira-kira EMA projection EMA 20 dan EMA 50-nya tuh ke arah mana selanjutnya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat, karena ini juga akan menjadi support atau resistance. Contohnya, kita mungkin sedikit ini, kita lihat pada saat kita bulan ya, atau nggak usah deh, pada saat kita bearish sedikit deh. Ini kita lihat di sini, di EMA 20-nya ini, menjadi resistance yang cukup kuat gitu ya, untuk Bitcoin sendiri, seperti itu ya. Lalu kita bisa lihat lagi, di mana, di sini juga, price-nya sedikit hugging atau memeluk EMA 20 dan EMA 50-nya. Kita bisa lihat di sini sangat-sangat dekat gitu ya. Tapi kalau misalnya turun, kena supportnya di sini, ada supportnya juga di sini seperti itu. Jadi ini bisa menjadi support dan resisten kita juga. Nih kita lihat di sini ya, support buat EMA 50-nya dan lain-lain. Nah, makanya kita bisa kasih proyeksi. Dan kalau misalnya kita lihat seperti ini juga, support untuk EMA 20 dan EMA 50-nya ini juga berpas-pasan di dalam 37.500 juga. Jadi kalau misalnya next candle bisa aja dia dropnya tuh hanya di sini doang nih. Persis di EMA 20-nya. Kira-kira seperti itu sih. Makanya menurut saya ini mungkin bisa menjadi bottomnya untuk koreksinya sendiri gitu ya. Tapi apakah bisa turun ke 36.000? Kenapa saya taruh di sini? Karena kalau misalnya kita zoom sebenarnya ke time frame 4 jam gitu ya. Tunggu sebentar. Nah, kalau kita zoom ke time frame 4 jam sendiri, saya lihat ini perkembangan kenaikan Bitcoin di level yang ini ya. Ini naiknya cukup drastis. Kita lihat ini naik sekitar 16% ya. 16% tapi nggak ada koreksi sama sekali. Benar-benar candle hijau gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang sebelumnya ini naiknya hanya sekitar 4-5%, 4-5% gitu. Jadi nggak gitu signifikan. Jadi kemungkinan besar bisa, bukan kemungkinan besar sih, ada kemungkinan. Saya lebih prefer kemungkinan yang ini sih. Jadi kalau kalian tanya probability-nya, saya lihat ini mungkin lebih besar buat dia rebound ke atas lagi gitu ya. Tapi tetap ada kemungkinan di mana dia bisa ke bawah lagi. Jadi kalian tetap aja sedia dana cash. Siapa tahu dia ke bawah lagi seperti itu. Gitu ya. Jadi siapin dana, siapa tahu ini kalau kalian mau beli lagi. Nah, ini di sini ada kenaikannya cukup signifikan. Jadi mungkin bisa aja dia turun lagi ke sini dulu, baru dia melanjutkan kenaikan lagi seperti itu. Ini untuk price Bitcoin sendiri gitu ya. Nah, itu poin yang saya mau kasih tahu ke kalian. Jadi ini hati-hati, karena kalau misalnya kita lihat dari time frame satu harinya lagi, lalu kalau misalnya dia naik, kemana nih arahnya gitu ya, mungkin kan itu pertanyaan kita. Nah, kalau menurut saya, ini kan kita juga ada yang namanya resisten lain juga nih, dari atas ini ya. Kita lihat dari sini, dan ini kita sedikit terbentur, jadi kita harus pertama, kalau misalnya kita berhasil naik, antara kita turun dulu, lalu kita kembali naik, atau misalnya kita langsung naik sekarang, ini hampir sama aja sih, cuma hanya berbeda beberapa hari aja. Tapi kemungkinan yang kali ini karena kita sudah mengalami pullback, kita making a higher low kan seperti ini. Turun. Nah, kita bisa naik lagi ke sini. Tes di sini mungkin ke 43.000, 44.000, retest trend line-nya balik, lalu kita melanjutkan kenaikan lagi seperti itu. Nah, ini adalah skenario terbaik juga untuk Bitcoin sendiri dan paling sehat lah. Karena nggak langsung pump naik tinggi gitu ya. Jadi tetap ada tahap-tahapannya seperti itu. Nah, lalu kita balik lagi ke Ethereum USDT. Karena Ethereum kan ada London Hard Fork seperti yang saya sudah bilang juga, jadi kita coba analisa juga. Ini hampir sama juga tekniknya untuk kita kasih proyeksi kepada EMA 20 dan EMA 50-nya. Nah, ini sebenarnya cukup positif juga untuk Ethereum. Kita lihat dia naik sekitar 2.580, tapi ini kemungkinan London Hard Fork ini besok, kemungkinan besarnya besok atau mungkin besok malam. Nggak tahu time pastinya berapa. Tapi ya harus siap-siap aja. Nah, takutnya apa? Ini sebenarnya masih bullish. Newsnya juga bullish, tapi kalau kita tahu juga ada orang bilang buy on rumor, sell on news juga. Jadi kalau misalnya tahu-taunya dengan adanya London Hard Fork dia turun lagi, itu kalian juga jangan shock. Dan prepare sih, sebenarnya saya sudah bilang kalau misalnya mau beli Ethereum mungkin di 2.500. Next support kalau misalnya mau beli di Ethereum mungkin bisa di EMA 20-nya sendiri. Kan dia udah crossing ya, mungkin di sini, dimana dia kalau misalnya berhasil turun,
ternyata dia sell on newsnya dia malah drop gitu ya, malah di dump ya, mungkin kita bisa lihat tes di sekitar 2300 ataupun di 2329 karena ini persis di supportnya juga, resisten, dan ini kalau misalnya dia turun lagi ini mungkin bisa menjadi supportnya juga seperti itu. Tapi ya kalau lihat seperti ini ya masih lebih karap, kemungkinan besar sih dia kembali naik ke atas, tapi tetap aja harus antisipasi untuk hal ini bisa terjadi juga gitu ya. Ini untuk Ethereum. Kita masuk ke dalam Bitcoin lagi, tapi ini kita beda karena kita bahas ke overall point of view. Kita juga bahas tentang Wyckoff juga. Nah, sempat kita pernah bahas Wyckoff di mana kita sudah di fase D juga, walaupun kalau menurut saya ini kurang valid juga karena fase C ini sedikit lebih panjang daripada fase B gitu ya. Karena kalau kita bandingkan, ya saya coba kasih chartnya kalian. Nah, kalau kita bandingkan sendiri, ini fase C-nya ini lebih panjang daripada fase B, tapi kalau yang asli ini sebenarnya fase B-nya harusnya paling long gitu ya, paling panjang seperti itu ya. Jadi sedikit perbedaan, tapi kalau misalnya seperti ini juga, let's say teori Wyckoff-nya ini berfungsi untuk akumulasi gitu ya. Nah, ini kita memang lagi di fase LPS juga. LPS itu apa? LPS itu adalah last point of support gitu ya. Makanya saya bisa bilang juga ini mungkin adalah saat-saat terakhir sebelum kita break trend juga. Last point of support, di mana ini akan terjadi massive shake out juga. Ini kan Bitcoin cukup terkoreksi ya, rata-rata mungkin sekitar 10%-an gitu ya. Nah, kita lihat juga di sini yang tadi saya bilang ini juga ada EMA20 dan EMA50-nya. Jadi mungkin bisa menjadi benar-benar supportnya dia sebelum dia melanjutkan kenaikan ke atas lagi gitu. Jadi ini adalah menjadi indikator, tapi sebenarnya belum bisa bilang cryptocurrency akan kembali bullish. Saya belum berani bilang juga, karena kenapa? Karena sebenarnya ini kan kita masih di tahap-tahap di mana 43.000 sama 45.000 ini akan menjadi resisten yang kuat juga gitu ya. Kalau misalnya sesuai dengan Wyckoff, kita akan bermain di sini gitu ya. Bermain di sini seperti ini ya. Sebelum kita naik ke atas lagi. Ini skenario yang kita mau. Skenario yang kita nggak mau adalah dia bermain di sini, tapi ini malah ke bawah, menjadi bisa bilang dead cat bounce atau pullback juga, bukan pullback sih, lebih ke arah bear trap juga gitu ya, bull trap. Seperti itu ya, dimana malah turun lagi. Jadi tetap aja. Jadi kalau menurut saya ya kemungkinan besar 80% kita akan kembali lagi naik ke atas lagi gitu ya. Tes di 43.000, 45.000, tapi nanti kita harus lihat perkembangan sentimen juga di dalam market crypto juga, karena kalau saya analisa juga masih banyak analis yang bilang bahwa ini adalah dead cat bounce, dimana ini cuma relief rally doang sebelum nanti kita malah ke bawah lagi gitu ya. Tapi masih proses wait and see sebelum kita bisa kasih tahu kepastian kedepannya bagaimana gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat seperti ini masih bisa naik sampai ke level 43 sampai 45.000. Nah, di poin ini kita baru kasih lihat perkembangannya bagaimana. Nah, itu saja video dari saya untuk hari ini. Semoga kalian suka kita membahas tentang probability dan juga analisa Bitcoin dan juga Ethereum. Semoga see you in the next video. Thank you semua and thank you for watching. Bye bye.